Pada zaman dahulu, Galileo dengan menggunakan teleskop mampu melihat 4 satelit yang dimiliki oleh planet Jupiter. Nah, teleskop Galileo terus disempurnakan oleh ilmuwan lain seperti Christian Huygens yang menemukan Titan sebagai satelit Saturnus. Dan sampai saat sekarang diketahui bahwa planet-planet lain kecuali Merkurius dan Venus juga mempunyai satelit. Nah, planet dan satelitnya merupakan sebahagian dari anggota tata surya. Tahukah kamu anggota tata surya yang lain? Nah, dalam bab ini, kamu akan belajar tentang sistem tata surya dan proses yang terjadi di dalamnya. Planet-planet di tata surya. Dalam alam semesta yang tidak terhitung luasnya ini, terdapat kira-kira lebih dari 100 miliar galaksi. Apakah galaksi itu? Dalam ilmu astronomi, galaksi diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari bintang-bintang, gas, dan debu yang amat luas, di mana anggotanya mempunyai gaya tarik-menarik atau gravitasi. Nah, tata surya kita adalah salah satu anggota galaksi Milky Way yang sering disebut galaksi Bima Sakti. Sistem tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat, dikitari oleh 8 planet dan bulan-bulannya, serta benda-benda kecil antar planet seperti asteroid, komet, dan meteorit. 8 planet yang mengitari matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Agar mudah mengingatnya, kita ambil 2 huruf depan nama-nama planet dengan mengingat kata-kata menaiki Vespa bukan mainan, Yuni sahabat urip nekat. Pengertian dari planet itu sendiri adalah benda angkasa dalam tata surya yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Nah, negara-negara di dunia ini memiliki nama atau sebutan sendiri untuk masing-masing planet. Planet tidak menghasilkan cahaya sendiri. Planet hanya memantulkan cahaya matahari yang jatuh padanya, sehingga tampak seperti bintang. 5 planet yang dapat kamu lihat dengan mata telanjang tanpa bantuan teleskop dari bumi adalah Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Sedangkan 2 planet yang paling jauh dari matahari, yaitu Uranus dan Neptunus, hanya dapat kamu lihat melalui teleskop. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu demi satu. Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Ukuran Merkurius hanya sedikit lebih besar dari bulan. Planet ini sangat sukar diamati karena letaknya yang sangat dekat dengan matahari. Pada siang hari, suhu permukaan Merkurius sangat panas mencapai 400 derajat Celcius, serta cahaya matahari yang menyilaukan tidak memungkinkan pengamatan. Dan pada malam harinya, suhu di permukaan Merkurius bisa mencapai minus 180 derajat Celcius. Karena suhu yang sangat panas atau dingin ini, maka dimungkinkan bahwa tidak ada kehidupan di Merkurius. Kamu dapat melihat Merkurius hanya ketika kedudukannya rendah dekat cakrawala, yaitu beberapa saat sebelum matahari terbit atau segera setelah matahari terbenam. Planet ini juga selalu menghadapkan permukaannya yang sama ke matahari. B. Venus. Venus adalah planet terdekat kedua dengan matahari dan paling dekat dengan bumi. Planet ini paling terang yang dapat dilihat manusia yang terdapat di langit setelah matahari dan bulan. Planet ini memiliki radius 6.052 km dan mengelilingi matahari dalam waktu 225 hari. Venus termasuk planet yang mempunyai atmosfer. Atmosfer Venus mengandung 97% karbon dioksida atau CO2 dan 3% nitrogen.
sehingga hampir tidak mungkin ada kehidupan. Kerapatan atmosfer Venus mencapai sekitar 30 kali kerapatan atmosfer bumi, sehingga sering dikatakan sebagai saudara kembar bumi. Diameter Venus hanya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan diameter bumi. Diameter bumi 12.756 km, sedangkan diameter Venus lebih kurang 12.100 km. Menurut sinyal yang dipancarkan pesawat tak berawak Venera 7 yang berhasil mendarat di Venus, suhu permukaan Venus mencapai 453 derajat Celcius sampai 495 derajat Celcius dengan tekanan udara mencapai 90 atmosfer. C. Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari 8 planet dalam tata surya. Diperkirakan usianya mencapai 4,6 miliar tahun. Jarak antara bumi dengan matahari adalah 149,6 juta kilometer atau 1 astronomical unit. Bumi mempunyai lapisan udara atau atmosfer dan medan magnet yang disebut magnetosfer yang melindungi permukaan bumi dari angin matahari, sinar ultraungu, dan radiasi dari luar angkasa. Lapisan udara ini menyelimuti bumi hingga ketinggian sekitar 700 km. Lapisan udara ini dibagi menjadi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan ozon setinggi 50 km berada di lapisan stratosfer dan mesosfer yang melindungi bumi dari sinar ultraungu. Perbedaan suhu permukaan bumi adalah antara minus 70 derajat Celcius hingga 55 derajat Celcius, bergantung pada iklim setempat. Satu hari sama dengan 24 jam dan setahun di bumi sama dengan 365,2425 hari. Bumi mempunyai massa seberat 59.760 miliar ton dengan luas permukaan 510 juta kilometer persegi. Bumi mempunyai satu satelit alami, yaitu bulan. Nah, 70,8% permukaan bumi diliputi air. Udara bumi terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% uap air, karbon dioksida, dan gas-gas lainnya. D. Mars. Mars dikenal sebagai planet merah karena penampakannya yang kemerah-merahan. Lingkungan Mars lebih bersahabat bagi kehidupan dibandingkan dengan planet Venus. Namun, keadaan ini tidak cukup baik untuk manusia. Suhu udara yang cukup rendah dan tekanan udara yang rendah ditambah lagi dengan komposisi udara yang sebagian besar karbon dioksida menyebabkan manusia menggunakan alat bantu pernapasan jika ingin tinggal di sana. Dari hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa tekanan udara pada planet ini hanya sekitar 1/100 tekanan udara di bumi. Planet ini memiliki 2 buah satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Planet ini mengorbit selama 687 hari dalam mengelilingi matahari. Planet ini juga berotasi, kala rotasinya 25,62 jam. Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar dan terberat dalam tata surya dengan diameter 14.980 km dan massanya 318 kali massa bumi. Jarak rata-rata antara Jupiter dan matahari adalah 778,3 juta kilometer. Periode rotasi planet ini adalah 9,8 jam. Sedangkan periode revolusi adalah 11,86 tahun. Di permukaan planet ini terdapat bintik merah raksasa.
Atmosfer Jupiter mengandung hidrogen atau H, helium atau He, metana atau CH4, dan amonia atau NH3. Suhu di permukaan planet ini berkisar dari minus 140 derajat Celcius sampai dengan 21 derajat Celcius. Karena suhu yang sangat dingin ini, kemungkinan adanya kehidupan juga sangat kecil. Jupiter memiliki 63 satelit, diantaranya Io, Europa, Ganymede, Callisto, atau Galilean Moons. F. Saturnus. Saturnus adalah sebuah planet di tata surya yang dikelilingi oleh beribu-ribu cincin, sehingga dikatakan sebagai planet bercincin. Jarak Saturnus sangat jauh dari matahari. Karena itulah, Saturnus tampak tidak terlalu jelas dari bumi. Saturnus berevolusi dalam waktu 29,46 tahun. Setiap 378 hari, bumi, Saturnus, dan matahari akan berada dalam satu garis lurus. Selain berevolusi, Saturnus juga berotasi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 10 jam 14 menit. Hingga tahun 2006, Saturnus diketahui memiliki 56 buah satelit alami. 7 di antaranya cukup masif, yakni Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan, atau satelit terbesar dengan ukuran lebih besar dari planet Merkurius, dan Iapetus. G. Uranus. Uranus adalah planet ketujuh dari matahari dan planet yang terbesar ketiga dan terberat keempat dalam tata surya. Uranus merupakan planet pertama yang ditemukan dengan menggunakan teleskop. Planet ini merupakan planet yang berperilaku paling aneh. Mengapa demikian? Karena tahun demi tahun, orbit Uranus menyimpang dari garis yang dianggap sebagai lintasan. Atmosfer Uranus terdiri dari hidrogen dan helium yang mengandung banyak es seperti air, amonia, dan metana. Atmosfer Uranus adalah atmosfer yang terdingin dalam tata surya dengan suhu terendah 49 Kelvin atau minus 224 derajat Celcius. H. Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh atau ke-8 yang ditinjau dari matahari. Neptunus memiliki jarak rata-rata dengan matahari sebesar 4.450 juta kilometer. Neptunus memiliki diameter mencapai 49.530 kilometer dan memiliki massa 17,2 massa bumi. Periode rotasi planet ini adalah 16,1 jam, sedangkan periode revolusi adalah 164,8 tahun. Bentuk planet ini mirip dengan bulan dengan permukaannya yang terdapat lapisan tipis silikat. Komposisi penyusun planet ini adalah besi dan unsur berat lainnya. Planet ini juga memiliki 8 buah satelit, diantaranya Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Pengelompokan planet. Nah, ada 3 cara mengkelompokkan planet. 1. Berdasarkan bumi sebagai pembatas, yaitu planet inferior dan superior. Planet inferior adalah planet-planet yang orbitnya terletak di antara orbit bumi dan matahari, yaitu Merkurius dan Venus. Planet superior adalah planet-planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 2. Berdasarkan sabuk asteroid atau terletak antara Mars dan Jupiter sebagai pembatas, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam atau inner planets adalah planet-planet yang orbitnya berada dalam sabuk asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars.
Planet luar atau outer planets adalah planet-planet yang orbitnya di sebelah luar sabuk asteroid, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 3. Berdasarkan ukuran dan komposisi bahan penyusun, yaitu planet terestrial atau planet kebumian dan planet Jovian atau planet raksasa. Planet terestrial adalah planet yang berupa batuan mirip bumi, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet Jovian adalah planet-planet berukuran besar dan komposisi penyusunnya es dan gas hidrogen atau mirip Jupiter, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Hukum pergerakan planet. Claudius Ptolemeus pada abad kedua mengemukakan teori yang menganggap bumi adalah pusat alam semesta atau teori geosentris. Benda-benda langit yang lain beredar mengelilingi bumi. Teori ini dianut orang selama 14 abad. Nah, pada abad ke-16, Nikolaus Kopernikus mengemukakan teorinya yang menganggap bahwa matahari sebagai pusat tata surya atau teori heliosentris. Anggota-anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari. Pendapat Kopernikus ini kemudian disempurnakan oleh Johannes Kepler. Pada abad ke-16 itu juga, Kepler mengemukakan 3 hukum pergerakan planet-planet. Hukum pertama Kepler menyatakan bahwa orbit setiap planet berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu fokusnya. Posisi pada orbit planet di mana planet paling dekat dari matahari disebut perihelium atau PD berarti perihelium dekat. Sedangkan posisi pada orbit di mana planet paling jauh dari matahari disebut aphelium. Hukum kedua Kepler menyatakan bahwa garis yang menghubungkan planet dengan matahari selama revolusi planet tersebut akan melewati bidang dengan luas yang sama dengan jangka waktu yang sama pula. Perhatikan gambar ini, misalnya AB ditempuh dalam waktu 1 bulan dan CD juga ditempuh dalam waktu 1 bulan. Maka luas bidang AMB sama dengan luas bidang CMD. Sehingga saat planet berada dekat matahari, kecepatan edarnya lebih besar dibandingkan pada saat planet berada jauh dari matahari. Sekitar bulan Januari, bumi mempunyai kecepatan edar 30,2 km per sekon. Dan sekitar bulan Juli mempunyai kecepatan edarnya 29,2 km per sekon. Hukum ketiga Kepler menyatakan bahwa kuadrat skala revolusi planet-planet berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Dirumuskan dengan P1 pangkat 2 berbanding P2 pangkat 2 sama dengan A1 pangkat 3 berbanding A2 pangkat 3. Dengan P1 dan P2 sama dengan skala revolusi planet pertama dan kedua. A1 dan A2 sama dengan jarak rata-rata antara matahari dengan planet pertama dan kedua. Gaya gravitasi, periode revolusi, dan rotasi. Antara planet dan matahari
terdapat gaya gravitasi yang besarnya sebanding dengan perkalian massa keduanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Sir Isaac Newton mengemukakan bahwa antara dua benda bermassa M kecil dan M besar terjadi gaya tarik-menarik yang besarnya ditulis dengan rumus F sama dengan G dikali M besar dikali M kecil per D pangkat 2. Dengan F sama dengan gaya tarik-menarik atau gaya gravitasi yang satuannya Newton. G, tetapan gravitasi sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. M besar sama dengan massa benda pertama yang satuannya kilogram. M kecil sama dengan massa benda kedua yang satuannya kilogram. Dan D sama dengan jarak antara kedua benda yang satuannya meter. Karena massa matahari jauh lebih besar dari massa planet, maka gaya gravitasi matahari menyebabkan planet-planet bergerak mengitari matahari dengan orbit elips atau hampir melingkar. Peredaran planet yang mengelilingi matahari disebut revolusi, sedangkan waktu yang dibutuhkan planet untuk melakukan sekali revolusi disebut kala revolusi. Periode revolusi berkaitan dengan jari-jari orbit. Makin kecil jari-jari orbit, makin besar gaya gravitasinya, sehingga makin besar pula kelajuan putar planetnya. Sebagai akibatnya, periode revolusi menjadi makin cepat. Ini berarti kelajuan revolusi planet yang paling cepat adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Maka, kelajuan revolusi Merkurius lebih cepat daripada Uranus. Di samping itu, planet juga berputar mengelilingi sumbunya yang disebut rotasi. Waktu yang dibutuhkan planet mengelilingi satu kali rotasi disebut kala rotasi. Periode rotasi tidak bergantung pada jari-jari orbit. 8 planet ini berevolusi dengan gerak langsung, yaitu gerak berlawanan dengan arah jarum jam, atau dari barat ke timur, jika dilihat dari luar angkasa. Ternyata tidak semua planet yang berotasi dengan gerak langsung. Venus dan Uranus berotasi dengan gerak balik atau dari timur ke barat. Sebagai titian kata, ingat, roda Vespa urip terbalik atau rotasi Venus dan Uranus gerak balik. Benda antar planet. Benda-benda antar planet dalam tata surya adalah asteroid, komet, dan meteoroid. Asteroid adalah planet-planet kecil yang berjumlah puluhan ribu yang mengelilingi matahari dengan orbit hampir berbentuk lingkaran. Ada juga beberapa asteroid yang mempunyai bentuk orbit elips. Salah satu di antaranya adalah Icarus yang pernah mendekati bumi sampai jarak beberapa puluh kilometer. Asteroid yang sering disebut planetoid mempunyai diameter rata-rata 2 km. Asteroid terbesar yaitu Ceres dengan diameter 1000 km. Asteroid Pallas, Juno, dan Vesta diperkirakan memiliki diameter antara 200 km hingga 700 km. Sedangkan asteroid terkecil 1993 Ka2
dengan diameter 0,5 km. Kebanyakan asteroid ditemukan mengorbit matahari di antara lintasan orbit Mars dan Jupiter. Komet atau bintang berekor adalah benda antar planet berupa bongkahan es dan debu yang bergerak mengitari matahari dengan orbit elips pipih atau sangat lonjong. Komet paling terang yang diamati adalah komet Halley dengan periode permunculan 76 tahun. Bagian-bagian sebuah komet adalah inti, awan hidrogen, dan ekor. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari. Ekor komet tampak lebih panjang dan jelas ketika mendekati matahari. Ketika menjauh dari matahari, perlahan-lahan ekornya semakin pendek, memudar, dan akhirnya menghilang dari pandangan. Meteoroid adalah batuan-batuan yang terdapat dalam ruang antar planet yang ukurannya beragam, mulai dari seperti semburan padi sampai dengan gerbong kereta. Meteoroid sebagian berasal dari komet dan asteroid. Meteoroid yang memasuki atmosfer bumi, yang bergesekan dengan atmosfer bumi, sehingga menghasilkan pijar berupa garis cahaya di langit, yang disebut dengan meteor atau bintang jatuh. Sisa meteor yang sampai ke bumi disebut meteorit. Meteorit ini sendiri ada 3 jenis, yakni A. Meteorit logam, memiliki unsur nikel dan besi. B. Meteorit batuan, memiliki unsur silikon. C. Meteorit campuran, memiliki unsur logam dan silikon. Matahari. Kita dapat melihat matahari dari langit karena matahari memancarkan cahaya yang sumbernya ada dalam matahari itu sendiri. Karena suhu matahari yang sangat tinggi, kira-kira 5.400 derajat Celcius, atau bandingkan dengan suhu paling tinggi yang pernah dilaporkan di permukaan bumi, yaitu 58 derajat Celcius. Maka, materi-materi dalam matahari tidak mungkin berbentuk padat, cair, atau gas biasa. Tentu saja, materi-materi dalam matahari adalah gas pijar yang disebut plasma. Dengan 2 unsur terbanyak penyusun matahari adalah hidrogen sebesar 75% dan helium sebesar 20%. Selain matahari, benda langit yang juga berbentuk gas pijar dan memancarkan cahayanya sendiri adalah bintang. Kesamaan matahari dan bintang yaitu spektrum cahaya dan proses pembentukan energinya, serta memproduksi sumber energi berdasarkan reaksi fusi inti. Karena kesamaan ini, maka matahari dikelompokkan sebagai bintang. Nah, di antara miliaran bintang di langit, matahari adalah bintang yang sedang saja besarnya. Masih banyak bintang lain yang lebih besar, lebih panas, dan lebih cerah daripada matahari. Matahari tampak oleh kamu sebagai bintang yang paling besar dan paling cerah di langit. Karena matahari adalah bintang yang paling dekat dari bumi dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya. Sebagai gambaran, jarak matahari dari bumi kira-kira 150 juta atau 0,15 miliar kilometer. Sedangkan bintang kedua yang terdekat dari bumi, yaitu Proxima Centauri, berjarak kira-kira 40.000 miliar kilometer dari bumi, atau 300.000 kali jarak matahari ke bumi.
Jelas bukan? Energi pancaran matahari. Jika kamu memandang matahari secara langsung, kamu akan melihat cahaya menyilaukan yang bisa merusak mata. Cahaya ini juga membawa energi panas yang bisa merusak kulitmu. Begitu besar energi yang dipancarkan oleh matahari. Jika kita perhitungkan bahwa suhu bagian inti matahari bisa mencapai 15 juta derajat Celcius, sedangkan suhu permukaan matahari mencapai 6.000 derajat Celcius. Maka energi yang dipancarkan oleh matahari adalah 90.000 kalori per menit per sentimeter kuadrat. Luas matahari adalah 6,16 dikali 10 pangkat 20 cm pangkat 2. Maka seluruh permukaan matahari akan memancarkan energi kurang lebih sebesar 5,6 kali 10 pangkat 27 kalori per menit. Energi sebesar ini tidak mungkin dihasilkan oleh proses gesekan, reaksi kimia, dan proses pembakaran. Energi ini hanya mungkin dihasilkan oleh suatu proses reaksi termonuklir. Proses ini terjadi karena penggabungan dua inti atom hidrogen menjadi helium dalam satu lingkungan yang bersuhu sangat tinggi. Dalam proses ini terjadi pengurangan massa hidrogen. Massa hidrogen yang berkurang inilah yang berubah menjadi energi. Perubahan energi tersebut sesuai dengan persamaan yang dirumuskan oleh Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat, dengan E sama dengan energi yang timbul yang satuannya joule, M sama dengan massa yang berubah menjadi energi yang satuannya kilogram, dan C sama dengan cepat rambat cahaya di ruang hampa, atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Energi yang timbul akan dipancarkan oleh matahari ke segala arah. Hanya sebahagian kecil saja energi yang dipancarkan matahari sampai ke bumi. Dari energi inilah, segala bentuk kehidupan di bumi dapat berlangsung. Bayangkan saja, jika tidak ada matahari sampai ke bumi, semua zat akan membeku karena suhu permukaan bumi tentu sangat dingin. Walaupun di bumi sendiri ada sumber panas berupa sumber panas bumi yang berasal dari dalam bumi. Susunan lapisan-lapisan matahari. Matahari tersusun dari lapisan-lapisan yakni inti matahari, fotosfer atau lapisan cahaya, kromosfer, dan korona. A. Inti matahari. Bagian inti matahari merupakan pusat matahari. Bagian ini adalah yang paling panas dan paling padat. Suhunya mencapai 15 juta derajat Celcius. Dan tekanannya 200 miliar kali tekanan permukaan bumi. Di sini terjadi banyak reaksi termonuklir, sehingga menghasilkan energi yang luar biasa besar. Bagaimanakah energi dari inti matahari merambat menuju permukaan matahari? Nah, ada dua cara perambatannya. Yang pertama, dalam zona radiasi, yaitu dari inti matahari menuju bagian yang dekat dari permukaan matahari. Energi merambat secara radiasi melalui gas pijar atau plasma yang terdapat pada bagian dalam matahari. Yang kedua, dalam zona konveksi, yaitu dari bagian dekat permukaan matahari menuju ke permukaan matahari. B. Fotosfer atau lapisan cahaya.
Fotosfer adalah lapisan permukaan matahari, sehingga dapat kita lihat bentuknya menyerupai piringan emas yang terang. Fotosfer merupakan daerah yang agak tipis dengan kedalaman sekitar 500 km atau 1/2000 jari-jari matahari. Suhu di fotosfer diperkirakan rata-rata 6.000 derajat Celcius. Pada suhu ini, suatu benda memancarkan cahaya berwarna kuning sama seperti kita melihat cahaya matahari berwarna kekuning-kuningan. C. Kromosfer. Lapisan yang terdapat di atas fotosfer disebut atmosfer matahari. Atmosfer pada bagian bawah atau paling dekat dengan fotosfer disebut kromosfer atau bola warna. Lapisan kromosfer menjulang 12 km di atas fotosfer dengan ketebalan kira-kira 2.400 km dengan suhu pada bagian atasnya lebih dari 10.000 derajat Celcius dan suhu pada bagian bawahnya kira-kira 4.000 derajat Celcius. Kita dapat melihat lapisan ini hanya pada saat terjadinya gerhana matahari total. D. Korona. Lapisan atmosfer pada bagian atas atau luar disebut korona. Lapisan ini juga hanya dapat kamu lihat ketika terjadi gerhana matahari total, karena pada saat itu matahari yang paling menyilaukan mata telah tertutup bulan. Tebal korona kira-kira mencapai 2.500.000 km. Suhu lapisan ini dapat mencapai 1.000.000 derajat Celcius. Dengan kata lain, korona jauh lebih panas dibandingkan kromosfer. Perbedaan planet dan bintang. Tahukah kamu bagaimana cara membedakan planet dan bintang? Mungkin kita melihat seluruh objek tampak sama, berupa titik cahaya yang bertebaran di langit, dan biasanya kita mengatakannya dengan bintang. Nah, jika kamu ingin tahu bagaimana cara membedakan planet dan bintang tanpa alat bantu atau dengan mata telanjang, perhatikan uraian ini. A. Cahaya planet tampak lebih terang dan ukurannya lebih besar dibandingkan dengan bintang. Pada umumnya, ini benar. Tetapi tidak semua planet lebih terang dari bintang. Planet yang dapat dilihat dengan mata telanjang adalah planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Planet Merkurius agak sulit diamati karena letaknya yang sangat dekat dengan matahari. Planet ini hanya dapat diamati menjelang terbitnya matahari atau terbenamnya dengan waktu yang singkat dan tingkat kecemerlangannya biasa-biasa saja. Untuk planet Venus, biasanya tampak sesaat setelah matahari tenggelam dan menjelang matahari terbit, sehingga sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang kejora. Dan planet Mars dapat dikenali dari cahayanya yang berwarna kemerahan, sedangkan planet Jupiter dan Saturnus bentuknya sudah tidak terlihat jelas karena jaraknya yang sangat jauh. Nah, seperti yang telah kamu ketahui bahwa planet Uranus dan Neptunus tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dibutuhkan teleskop untuk mengamatinya. B. Cahaya bintang tampak berkelap-kelip, sedangkan cahaya planet cenderung tidak berkelap-kelip. Letak bintang sangat jauh dari bumi, sehingga cahaya yang tiba di permukaan bumi sudah sangat lemah dan mudah terganggu turbulensi udara di atmosfer. Turbulensi udara ini bisa membiaskan atau membelokkan cahaya, sehingga cahaya bintang tampak berkelap-kelip. Sedangkan cahaya dari planet cenderung stabil
karena planet lebih dekat sehingga cahaya yang sampai ke permukaan bumi lebih banyak. Gangguan turbulensi juga tidak terlalu berpengaruh. C. Jika pengamatan dilakukan beberapa hari berturut-turut, maka akan tampak posisi planet akan berpindah dari hari ke hari, atau waktu terbit atau tenggelam akan berbeda dari hari ke hari. Planet terlihat bergerak terhadap latar belakang bintang-bintang yang lain. Hal ini disebabkan gerakan bumi mengelilingi matahari sehingga posisi planet-planet itu akan terlihat bergeser pada hari yang berbeda. Bumi sebagai planet. Seperti yang telah kamu ketahui, bahwa bumi kita adalah salah satu dari 8 planet yang mengitari matahari. Sampai saat ini, bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Bentuk bumi tidak bulat sempurna, tetapi seperti jeruk besar yang agak tepat di kedua kutubnya dan agak mengembung di sekitar khatulistiwa. Oleh karena itu, garis tengah khatulistiwa atau 12.757 km lebih panjang daripada garis tengah kutub atau sekitar 12.714 km. Percepatan gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari pusat bumi. Karena jari-jari khatulistiwa lebih besar daripada jari-jari kutub, maka percepatan gravitasi di kutub lebih besar daripada di khatulistiwa. Massa jenis rata-rata bumi kira-kira 5.500 kg per meter kubik atau 5,5 dikali massa jenis air atau 1.000 kg per meter kubik. Sedangkan massa bumi kira-kira 6,6 dikali 10 pangkat 24 kg. Rotasi bumi dan akibatnya. Bumi berotasi terhadap porosnya sendiri dengan arah berlawanan jarum jam. Kala rotasi bumi adalah 1 hari atau 24 jam. Tepatnya 23 jam, 56 menit, 4,09 detik. Rotasi bumi ini mengakibatkan A. Pergantian siang dan malam hari. Bentuk bumi yang hampir bulat ini mengakibatkan hanya permukaan bumi yang menghadap matahari yang mengalami siang. Sedangkan permukaan bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Karena dalam sekali rotasi dibutuhkan waktu 24 jam, maka tiap tempat di bumi akan mengalami siang 12 jam dan malam 12 jam. B. Penggembungan di khatulistiwa dan pemepatan di kedua kutubnya. Dahulu, sewaktu bumi mengalami pembekuan dari gas menjadi cair, kemudian menjadi padat, bumi terus berotasi terhadap porosnya sendiri dengan tepat. Rotasi ini menyebabkan bagian di sekitar khatulistiwa berayun ke arah luar. Ini menyebabkan penggembungan di sekitar khatulistiwa dan pemepatan di kedua kutubnya, sehingga bumi seperti keadaannya sekarang. C. Gerak semu harian matahari dan benda-benda langit yang lain. Setiap hari kita melihat matahari terbit di ufuk timur dan bergerak ke ufuk barat atau terbit di timur dan terbenam di barat. Padahal sesungguhnya matahari diam dan bumilah yang berotasi terhadap porosnya. Gerak matahari dan benda-benda langit ini disebut gerak semu harian. D. Adanya perubahan arah angin pasat dan angin barat sebenarnya berasal dari angin kutub yang berubah arah karena rotasi bumi. E. Terjadinya perbedaan waktu.
Setelah sekali rotasi, berarti tiap tempat di permukaan bumi telah menjalani 360 derajat bujur. Karena 360 derajat bujur ditempuh dalam 24 jam atau 1440 menit, maka tempat-tempat yang berbeda tiap 1 derajat bujur mempunyai perbedaan waktu 4 menit, atau 15 derajat bujur mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Sudut pangkal ditetapkan garis bujur yang disebut sebagai bujur 0 derajat, yaitu garis bujur yang melewati kota Greenwich dekat London, Inggris. Waktu pangkalnya dinamakan Greenwich Mean Time atau GMT. Contoh, kota C pada 15 derajat bujur barat menunjukkan tepat pukul 9. Di manakah letak kota D yang pada saat itu menunjukkan tepat pukul 11? Jawab, perbedaan waktu antara C dan D adalah pukul 11 dikurang pukul 9 sama dengan 2 jam. Sama dengan 120 menit. Ingat kembali bahwa tiap tempat yang berbeda 1 derajat bujur memiliki beda waktu 4 menit. Maka perbedaan bujur adalah 120 menit dibagi 4 menit dikali 1 derajat yang hasilnya 30 derajat. Setiap bujur yang merupakan kelipatan 15 derajat di sebelah timur atau di sebelah barat bujur 0 derajat dipakai sebagai bujur standar. Waktu pada bujur standar disebut waktu standar atau waktu lokal. Indonesia dilewati oleh 3 bujur standar, yaitu bujur 105 derajat bujur timur, 120 derajat bujur timur, dan 135 derajat bujur timur. Jika letak bujur standar di sebelah barat bujur 0 derajat, waktunya dikurangi. Sebaliknya, jika letaknya di sebelah timur 0 derajat, waktunya ditambah. Nah, karena Indonesia letaknya di sebelah timur 0 derajat, maka diperoleh waktu lokal 105 derajat bujur timur adalah GMT ditambah 105 per 15 dikali 1 jam, sama dengan GMT ditambah 7 jam. Waktu lokal 120 derajat bujur timur adalah GMT ditambah 120 per 15 dikali 1 jam sama dengan GMT ditambah 8 jam. Waktu lokal 135 derajat bujur timur adalah GMT ditambah 135 per 15 dikali 1 jam sama dengan GMT ditambah 9 jam. Indonesia dibagi atas 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian Barat atau WIB dengan bujur standar 105 derajat bujur timur, mencakup wilayah seluruh Sumatera, seluruh Jawa, Madura, ditambah dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Waktu Indonesia bagian tengah atau WITA dengan bujur standar 120 derajat bujur timur, mencakup wilayah Kalimantan Timur dan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan seluruh Sulawesi. Dan waktu Indonesia bagian timur atau WIT dengan bujur standar 135 derajat bujur timur, mencakup wilayah Maluku dan seluruh Irian Jaya atau Papua. Revolusi bumi dan akibatnya. Bumi berevolusi mengitari matahari dengan arah berlawanan jarum jam atau arah timur. Periode revolusi adalah 365 1/4 hari, atau tepatnya 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik.
Revolusi ini menyebabkan pergantian musim, perubahan lama siang dan malam, gerak semu tahunan matahari, terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. A. Pergantian musim. Pergantian musim disebabkan oleh revolusi bumi, terutama oleh miringnya poros bumi sebesar 23,5 derajat terhadap poros, yaitu garis tegak lurus bidang orbit bumi atau ekliptika. Awal musim panas di BBU atau belahan bumi utara ketika KU atau kutub utara paling condong ke matahari, yaitu pada tanggal 21 Juni dan awal musim dingin 6 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 22 Desember ketika kutub utara paling jauh dari matahari. Saat musim panas di belahan bumi utara, siangnya lebih lama daripada malamnya. Dan saat musim dingin, siangnya lebih cepat. Antara musim panas dan musim dingin terdapat musim gugur. Lawan musim gugur adalah musim semi. B. Perubahan lamanya siang dan malam. Sewaktu matahari ada pada kedudukan paling utara, yaitu di garis belahan utara, kutub utara paling condong ke matahari dan kutub selatan paling menjauh dari matahari. Daerah di belahan bumi utara mengalami siang hari lebih panjang daripada malamnya. Sebaliknya, di belahan bumi selatan mengalami siang lebih pendek daripada malamnya. Di dalam daerah lingkaran kutub utara, terdapat sinar matahari selama 24 jam. Sebaliknya, di dalam daerah lingkaran kutub selatan tidak terdapat sinar matahari atau dikatakan malam terus. C. Gerak semu tahunan matahari. Posisi matahari setiap tahun seolah-olah bergeser dari khatulistiwa atau 21 Maret ke garis belahan utara 23,5 derajat lintang utara 21 Juni, kembali ke khatulistiwa 23 September, menuju ke garis belahan selatan 23,5 derajat lintang selatan 22 Desember, dan akhirnya kembali lagi ke khatulistiwa 21 Maret. Gerak inilah yang dinamakan gerak semu tahunan matahari. D. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Revolusi bumi juga mengakibatkan terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Rasi bintang adalah kumpulan beberapa bintang yang membentuk pola tertentu, misalnya Pisces, Taurus, Gemini, Scorpio. Setiap rasi bintang terlihat pada saat yang sama dan pada tempat yang sama. Karena itulah, petani dan pelaut pada zaman dahulu menggunakan rasi bintang sebagai acuan permulaan musim.